Jamaah. Yeay. Oh, jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Yeay. Buat yang baru bergabung, kita masih membahas tema cek apakah ini ada pada anak. Siap-siap, rezeki mendekat. Nah, kita sekarang mau tanya nih, tadi pertanyaan dari Kalisa. Ya. Silakan Habib Usman. Ya. Pertanyaannya apa tadi? Habib, banyak orang tua yang ketika ketemu orang soleh meminta doanya untuk anaknya. Tapi Habib, emang benar dengan cara seperti itu bisa membawa rezeki? Silakan Habib. Ya, khair afwan Ustaz Maulana, Ustaz Syam, Natali, Kalisa. Kalisa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ketika ditanya, apakah benar kita datang ke tempat yang saleh atau bertemu dengan orang yang saleh, doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya bisa bikin rezeki banyak. Ternyata benar. Karena apa? Karena ada dalam sebuah riwayat, banyak mereka yang datang kepada Rasulullah minta didoakan kepada Nabi Muhammad SAW, dan Rasulullah mengangkat tangannya sehingga banyak yang doa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya siapa? Sahabat Rasulullah SAW, Anas bin Malik. Apa kalimat doa Rasulullah? Jadikanlah ya Allah Anas bin Malik anaknya banyak, umurnya panjang, rizkinya berkah, banyak. Anas bin Malik umurnya yang paling terakhir, sahabat terakhir. Masya Allah. Sahabat terakhirnya Rasulullah SAW, umurnya panjang, rizkinya banyak, anaknya banyak. Ini Anas bin Malik. Dan juga banyak sahabat-sahabat lain yang didoakan oleh Rasulullah SAW. Dan bahkan dalam satu riwayat, Rasulullah SAW bersabda kepada siapa? Kepada Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an, kalau engkau, dan kepada sahabat semuanya, kalau engkau menjumpai salah satu hambanya Allah yang terkenal di penduduk langitnya Allah Subhanahu wa taala, mintalah doa kepadanya. Siapa itu? Itu adalah Ukasa. Maka Sayyidina Umar bin Khattab mengalami berjumpa dengan Ukasa. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an tidak menjumpai Ukasa, tapi Sayyidina Umar bin Khattab, Sayyidina Ali karramallahu wajhah dan lain sahabat-sahabat yang lain berjumpa dengan Ukasa, meminta doa kepada Ukasa, dan Ukasa mengangkat tangan dan mendoakannya. Oleh karena itu, saya mengajak anak saya datang ke tempat Habib Umar bin Hafiz bin Syekh Abu Bakar bin Salim, meminta untuk apa? Dikasihkan sebuah keberkahan dan ridhonya Allah. Akhirnya diapain? Ditahnik. Ya kan? Nah, kalau cara tahnik anak nih, ya kan, saya melihat contohnya Habib Umar langsung dan belajar daripada hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku bawa anak. Nah, Aku bawa itu anak adalah bayi. kurmanya itu Ya. dikunyah, didoakan. Habis didoakan, dikeluarin itu terus ujungnya. Jadi kalau Kalisa dulu Ya. cuma dipegang, ya kan, Terus didudukin, dia apain didudukin, caranya? langsung dimasukin ini, ya kan? Set, dimasukin, set. Kalau misalkan bisa masukin ke lak-lakannya ke atas, ya langit-langitnya, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad, dan doakan. Ini adalah sebuah kebaikan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau misalkan ditanya nih, ya kan, kita memiliki anak, ya kan, anak yang saleh, anak yang saleha, yang berharap akan bertakwa kepada Allah, tidaklah gampang, nggak mudah. Banyak orang tua bilang sama teman-temannya, keluarganya, saya pengen punya anak yang soleh, saya pengen punya anak yang soleha. Gimana caranya? Caranya adalah jadikan diri kita dulu soleh-soleha. Barulah kita insya Allah punya anak yang soleh-soleha. Dan betapa baiknya kita minta doa orang yang soleh semenjak dari dalam kandungan atau dari kecil. Dari dalam kandungan. Apalagi didoain sama ulama. Apalagi doain orang-orang soleh. Al ulama warasatul anbiya. Ulama adalah pewarisnya Nabi. Kalau misalkan doain anak dari dalam kandungan dari usia 4 bulan, ya kan, kita biasanya tuh selamatan dulu tuh. Oh iya, ya kan, benar-benar. 4 bulanan. 7 Kenapa? bulanan. Kenapa 4 bulanan? Karena itu pertama kali ditiupnya ruh. Kenapa 7 bulan? Karena sudah terjadinya makhluknya Allah Subhanahu wa taala yang sempurna. Oleh karena itu, doanya itu dari dalam kandungan sampai dia lahir, sampai dia besar pun minta doakan, karena di dalamnya penuh dengan keberkahan dan keridhoannya Allah Subhanahu wa taala. Al ulama warasatul anbiya. Ulama adalah pewarisnya para nabi. Kita minta doa sama mereka jadi keberkahan buat kita. Bertemanlah dengan orang-orang yang saleh, bertemanlah dengan ulama, dekatlah dengan ulama sehingga jalan kita penuh dengan keberkahan dan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Oke, aku mau nanya langsung kepada Ustadz Syam. Ustadz, apakah benar ada anggapan bahwa anak yang lahir di bulan tertentu, misal di bulan Ramadan, akan membawa rezeki bagus? Kasian dong kalau misalkan kalau kayak gitu nggak lahir di bulan tertentu, gimana Ustadz Syam? Silakan Ustadz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tabi guru-guruku Habib Usman, Ustaz Maulana Natali, Kalisa. Jamaah Islam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Memang bulan Ramadan itu sangat mulia, sayyidus syuhur, daripada penghulunya bulan yang lain. Jadi bulan paling mulia adalah bulan Ramadan. Kemudian ada bulan-bulan haram yang lainnya. Ba'da naqul a'udzubillahi minasyaitonir rajim.
Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda mimma arba'atun hurum. Jadi ada 4 bulan yang memang haram. Ya, bulan haram artinya bulan yang mulia juga. Berarti bulan Ramadan itu adalah bulan mulia, kemudian ada 4 bulan haram juga bulan yang mulia, kemudian ada hari yang mulia, Yaumul Jum'ah, Sayyidul Ayyam, penghulunya hari yaitu hari Jumat, subhanallah. Lalu kalau dikatakan, apakah betul mempengaruhi faktor rezeki orang yang lahir di bulan yang mulia? Subhanallah. Kalau kita katakan harus lahir di bulan Ramadan atau mulianya nanti lahir bulan Ramadan baru dia menjadi mulia, kenapa Nabi lahir bulan Rabiul Awal? Kenapa bukan bulan Ramadan? Jadi kalau dikatakan harus lahir seperti itu, maka sebenarnya tidak. Kenapa? Karena Nabi lahirnya Rabiul Awal. Kalau dikatakan Jumat hari yang paling mulia, memang paling mulia, tapi Nabi lahirnya hari Senin. Subhanallah. Ini membuktikan bahwa ada yang di luar kehendak manusia. Ada yang memang Allah yang mengaturnya, seperti kelahiran manusia, Allah yang mengaturnya, kematian manusia, Allah yang mengaturnya, bulan lahirnya, Allah yang mengaturnya, tahun lahirnya, Allah yang mengaturnya, lahir dari orang tua yang seperti apa, Allah yang mengaturnya, subhanallah. Maka bukan berarti kita menyepelekan orang yang lahir misalnya bulan Muharram, bulan Rajab, bulan Sya'ban, bulan Rabiul Awal, Rabiul Akhir, karena Nabi Muhammad saja lahirnya Rabiul Awal, bukan bulan suci Ramadan. Nabi Muhammad saja lahirnya hari Senin, bukan hari Jumat. Sama, wafat hari Jumat, wafat yang bagus. Meninggal dunia hari Jumat, meninggal yang bagus. Tapi banyak juga orang tidak soleh meninggal hari Jumat. Dan orang paling soleh malah meninggalnya hari Senin. Siapa orang paling soleh? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini membuktikan bahwa hari itu bukanlah faktor penentu paling utama, bukan. Tapi faktor penentu paling utama adalah bagaimana dirinya. Sama, orang tuanya juga seperti apa. Jadi kalau anaknya lahir misalnya hari Ahad, hari Ahad bukan hari bagus. Wah, hari bagus juga hari Ahad. Bagaimana cara jadi bagus? Ketika lahir langsung diadzanin, jadi hari bagus itu. Ketika lahir langsung sedekah orang tuanya atas nama anaknya, jadi hari bagus itu. Ketika lahir anaknya bersyukur, sujud syukur, menjadi hari bagus. Walaupun dia lahir hari Jumat, tapi orang tuanya tidak bersyukur, tidak ngadanin anak, tidak memberikan sunnah-sunnah Nabi, bagaimana mungkin bisa jadi hari yang bagus baginya? Walaupun lahirnya bulan suci Ramadan, lahir bulan suci Ramadan, tapi bapak ibunya tidak puasa, bagaimana mungkin? Subhanallah. Wallahu ta'ala a'lam. Benar juga. Siap. Terima kasih. Jadi semuanya udah Allah yang ngatur. Allah yang ngatur. Iya, jadi kalau misalkan nggak hari-hari tertentu ya Allah udah ngatur semua. Betul. Ya. Kalau lahir mau jadi hari yang bagus dan bulan yang bagus, orang tuanya harus bagus. Harus insya bagus. Katanya Kalisa mau nanya lagi nih. Allah. Ada lagi. Dia mau nanya lagi sama siapa? Sama Ustadz Maulana Ya, dong. ayo nanya. Ustaz sama Kalisa ikut silaturahmi boleh gak? Kan bawa rezeki. Wah, Pertanyaannya pintar, bagus. Masya Allah. Silakan Ustadz Maulana. Izin ya. Abi Usman, Sasang. Kok pelan-pelan sih Ustaz? Takut salah lagi. Bukan, 3 menit. Baik buat semuanya, Masya Allah, Tabarakallah. Satu hal buat kita. Apakah mengajak anak untuk silaturahmi itu membawa rezeki? Iya. Apalagi waktu lebaran tuh banyak pengalaman. Anak-anak banyak dapat THR. Investasi bodong dari orang tua. Enggak dong. Dikumpulin semua. Dan alhamdulillahirrabbilalamin, buat orang tua, kalau anaknya mau ikut. Ajak. Ada masa nanti kita mau ajak anak, dia sudah tidak mau karena dia sudah punya kesibukan. Makanya kesempatan kalau seorang orang tua ketika akan bersilaturahmi keluarga kemana-mana, ajak anak. Karena itu bahagian daripada pendidikan buat anak. Itu bagian daripada keteladanan dari orang tua terhadap anak. Memperkenalkan sanak saudara, memperkenalkan saudara, keluarga dan sebagainya. Dan bisa menjadi anak soleh. Apa arti anak soleh? Anak yang melanjutkan kebaikan daripada orang tuanya. Bahkan kalau kita acara kawinan, hadir. Suatu waktu nanti kita tidak bisa, nanti anak yang mewakili kita. Alhamdulillah, anakku Naura sudah mewakili saya kalau ada undang-undangan. Kan enak. Artinya apa? Artinya dari sejak dini kita ajarin anak
untuk menjadi wakil kita, untuk mengajaknya anak-anak kita kemana-mana. Dan ternyata itu membawa rezeki. Rezeki apa? Karena barang siapa yang mau dipanjangkan umurnya dan dimudahkan rezekinya adalah jawabannya silaturahmi. Dan silaturahmi yang terbaik adalah saling mengunjungi, saling mendatangi, saling berbagi, saling memberi hadiah. Itu adalah bentuk bagaimana bentuk kecintaan. Maka pendidikan yang terbaik adalah memberikan keteladanan, dan keteladanan yang terbaik adalah mengajak anak ikut silaturahmi. Masya Allah. Kayak Habib Usman bawa Kalisa pergi ke studio. Jadi kita bisa silaturahmi. Masya Allah. Masya Allah. Jadi silaturahmi adalah rezeki juga ya. Rezeki juga. Jamaah di rumah pasti udah nggak sabar nih nunggu pertanyaan-pertanyaan dari guru-guru kita di sini. Nah, sekarang langsung aja kita langsung ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Ya, paling tinggi suaranya. Oke, ini ada pertanyaan dari hamba Allah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana ya caranya saya biar bisa bawa rezeki untuk orang tua? Jujur, saya udah kerja tapi masih minta ke orang tua. Saya dapat gaji pas-pasan. Sebenarnya saya nggak mau minta, tapi kadang orang tua suka menawarkan dan malah selalu transfer Ustadz. Apa salah jika anak sudah kerja masih minta-minta ke orang tua? Itu berdosa atau tidak Ustadz Syam? Silakan Ustadz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Tabe guru kami Usman Maulana Natali Khalisa serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua dianugerahi anak yang soleh, yang anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya, dan anak yang bisa menggandeng tangan orang tuanya ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Bukan anak yang senantiasa menjadi beban bagi orang tuanya, beban dalam hal duniawi dan juga ukhrawi. Ada anak subhanallah sampai dia dewasa menjadi beban bagi orang tuanya, beban karena dia malas-malesan, subhanallah. Kalau dia sudah ikhtiar maksimal, kemudian dia memang siang malam sudah berikhtiar, mau mengerjakan apa saja yang penting halal, tidak gengsian gitu ya, udah maksimal ikhtiarnya, lalu orang tua membantunya, insya Allah menjadi pahala sedekah bagi orang tuanya. Tapi jikalau ada orang tua yang memanjakan anak sehingga anak tersebut tidak tahu cara mencari nafkah, akhirnya orang tua mengajarkan anak untuk gengsi, subhanallah. Ada orang tua yang, wah jangan, gak usah kerja begituan, ngapain kau kerja begituan, gak ada keluarga kita kerja kayak gitu. Kalau halal, kenapa harus gengsi? Kalau halal, subhanallah. Lalu ternyata anak tersebut tidak mampu untuk mengeluarkan potensi yang ada pada dirinya karena dimanjakan sama orang tuanya. Nah, ini bisa jadi menjadi dosa dari kedua orang tuanya. Kenapa? Karena orang tuanya yang mengajarkan anak itu gengsi terhadap pekerjaannya. Nabi SAW pernah jadi kuli bangunan sampai terluka, subhanallah. Maka ajarkan anak kita mau mencari nafkah dengan jalan yang halal. Nggak usah mikirin dulu flexing, gengsi, subhanallah. Banyak orang yang gengsinya saja, tapi tidak memikirkan halal dan haram daripada pekerjaan tersebut. Kemudian, berdosakah seorang anak yang meminta kepada orang tuanya? Berdosa jikalau itu memberatkan orang tuanya. Berdosa. Tapi kalau anak tersebut memang di luar kemampuannya untuk mencari nafkah, misal ada anak yang dilahirkan memang tidak sesempurna anak yang lainnya, dia mempunyai kekurangan atau spesial dari Allah Subhanahu wa taala, orang tua memberikannya, maka itu adalah bernilai sedekah. Anak minta tolong sama orang tua, boleh-boleh saja. Minta tolong kepada orang tua itu sah-sah saja. Kita meminta tolong kepada orang lain saja boleh, apalagi kepada kedua orang tua. Tapi jangan sampai menjadi parasit, jangan sampai menjadi orang yang senantiasa membebani kedua orang tua. Orang tua kita udahlah cukup terbebani ketika kita berada dalam kandungannya, cukup terbebani ketika melahirkan kita, cukup terbebani ketika menyusui kita, menyekolahkan kita. Jangan sampai kita udah dewasa masih menjadi beban kepada orang tua. Pertanyaan selanjutnya, saya udah larang Ustadz orang tuaku untuk jangan kirim-kirim duit, tapi tetap aja mereka kirim duit. Subhanallah, itulah cintanya seorang orang tua sepanjang jalan. Cintanya orang tua tidak akan pernah terputus. Nah, ini adalah bentuk perhatian daripada kedua orang tua. Cuman jangan sampai menjadi beban kepada orang tua. Kalau orang tuanya ngirim ya alhamdulillah ala kulli hal. Doakan orang tua dan kalau perlu balaslah jasanya orang tua walaupun tidak akan pernah bisa terbalaskan. Wallahu taala alam. Masya Allah. Masya Allah. Jadi jangan dijadikan gengsi ya. Harus Betul. diajarkan sejak dini
ini mandiri Iya, kerja harus. keras, kalau halal kerjakan nak, jangan gengsi. Kalau halal, jadi Iya. halalnya yang digarisbawahi. Terkecuali ada kelemahannya ya. Betul. Tante kalau mau tanya dong. Mau tanya apa? Aduh, tar dulu deh, tahan dulu, jangan kok ditahan? kemana-mana. Setelah yang satu ini, jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Subhan